Halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Kamis 23 Desember 2021. Dan tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual, dan peristiwa penting yang terjadi di daerah seluruh Sulawesi Selatan yang akan dilaporkan oleh seluruh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Dan pastinya bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Jeneponto, di mana capaian vaksinasi COVID-19 di Jeneponto rendah. Ada anggota DPRD belum sempat divaksin. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan langsung laporan dari rekan Rakib yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Kinang di studio. Ya, bisa Anda jelaskan berapa orang anggota DPRD Jeneponto yang belum melakukan vaksinasi? Ya, baik. Hari ini saya akan melaporkan terkait rendahnya capaian vaksinasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana diketahui bahwa di Sulawesi Selatan ini Kabupaten Jeneponto paling terendah capaian vaksinasi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, dalam rendahnya capaian vaksinasi ini ternyata ada anggota Dewan atau anggota DPRD yang belum menjalani proses vaksinasi. Dalam anggota Dewan tersebut diperkirakan ada 9 orang dari 40 orang anggota Dewan yang ada di Jeneponto. Nah, di antara 9 orang ini ada 5 orang yang memberikan kabar dan 4 orang yang belum ada kabarnya sampai saat ini. Dari kelima ini, satu orang yang anggota Dewan sudah dinyatakan meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Terus 2 orang juga terkonfirmasi sakit dan sering melakukan pemeriksaan rutin di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Nah, masih ada satu lagi di antaranya sementara mengandung atau hamil muda. Untuk yang satunya lagi, dia merupakan penyintas COVID-19 dan pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Jeneponto meyakini bahwasanya dia sudah menjalani proses vaksinasi, tetapi datanya belum ditemukan di Peduli Lindungi. Nah, seperti itu, Kinan. Ya, Nah, untuk yang keempat orang anggota DPR ini yang belum memberikan kabar, sampai sekarang belum ditahu apa alasannya dan apakah dia sudah menjalani proses vaksinasi atau belum. Karena selama beberapa hari ini pihak Dinas Kesehatan dan pihak anggota DPRD Jeneponto mencari datanya di Peduli Lindungi, tetapi belum muncul sampai saat ini. Seperti itu, Kinan. Ya, sampai saat ini sudah berapa persen capaian vaksinasi khususnya di Kabupaten Jeneponto? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Jeneponto lah yang paling terendah capaian vaksinasinya di Sulawesi Selatan. Nah, selama beberapa minggu terakhir ini, pihak Dinas Kesehatan dan beberapa kerjasama dari pemerintah setempat terus digenjot capaian vaksinasi. Nah, untuk capaian sementara saat ini, total capaian vaksinasi ada 65,13% hingga hari ini. Tetapi di 65% ini ada yang baru melewati proses vaksinasi dosis pertama dan ada yang baru melewati proses vaksinasi dosis kedua. Nah, untuk dosis pertama ada sekitar 46,52%, sedangkan dosis kedua itu ada 18,60%. Seperti itu, Kinan. Ya, apa usaha pemerintah Kabupaten Jeneponto agar dapat mencapai 70% vaksinasi sampai dengan di akhir tahun nanti? Ya, di mana kita ketahui bersama bahwa setiap daerah itu ditarget 70% capaian vaksinasi di akhir tahun 2021 ini. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto
terus menggenjot atau terus melakukan proses vaksinasi di setiap wilayah yang ada di Jeneponto maupun di pelosok-pelosok desa. Nah, selain melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas yang ada di wilayah, pemerintah juga melibatkan TNI Polri untuk melakukan proses vaksinasi di beberapa titik yang sudah disediakan oleh pihak dinas kesehatan. Untuk capaian vaksinasi setiap harinya di wilayah, dinas kesehatan mencapai dalam sehari itu ada 5.000 orang sampai 6.000 orang yang sudah divaksin dalam sehari. Seperti itu, Kinan. Baik, rekan Rakib, atas laporan yang Anda sampaikan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Bapak Imam Taufik Bukhari. Berikut kutipannya. Jadi, terkait dengan proses vaksinasi yang selama ini berjalan, setelah saya mengkonfirmasi data berdasarkan aplikasi Peduli Lindungi, itu memang masih ada beberapa orang anggota DPRD yang kemungkinan belum vaksin. Sebagaimana kita ketahui bahwa di DPRD Kabupaten Jeneponto itu kan ada 40 orang anggota DPR. Nah, berdasarkan data yang saya sempat akses dari aplikasi Peduli Lindungi ini, itu dari 40 orang, kemarin kan salah satu saudara kita meninggal dunia, berarti sisa 39. Nah, dari 39 orang anggota DPRD ini, itu ada 2 orang yang terkonfirmasi dalam kondisi sakit, artinya dia harus melakukan check up rutin. Nah, syarat-syarat untuk melakukan vaksinasi itu kan ada. Ya. Ada. Artinya ada kondisi yang bisa ditoleransi bahwa beliau belum bisa divaksin. Jadi ada 2 orang yang terkonfirmasi dalam keadaan sakit. Kemudian 1 orang saudari kita, anggota DPD itu dalam kondisi hamil. Berarti sudah 3 orang. Nah, kemudian ada 1 orang ayahanda kita, salah satunya yang saya yakin beliau sudah vaksin karena dulu waktu awal-awal COVID sudah sempat terkonfirmasi bahwa melakukan isolasi mandiri dan saya yakin dia sudah vaksin, berarti sudah 4 orang. Nah, 4 orang yang lain itu saya belum mendapatkan konfirmasi langsung, kemudian datanya juga belum terdeteksi di aplikasi Peduli Lindungi ini. Berarti kalau dari 40 orang ini, kemungkinan, sekali lagi saya belum bisa pastikan, kemungkinan besar hanya sisa 4 orang yang belum melakukan vaksin. Itu pun saya harus klarifikasi langsung lagi kepada yang bersangkutan apakah sudah vaksin atau belum. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Imam Taufik Bukhari selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jeneponto. Dan terima kasih rekan Rakib atas laporan Anda langsung dari Jeneponto dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya di mana cabai rawit di Pasar Todopuli Makassar melonjak 80% menjelang akhir tahun. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik, terima kasih Tribuners. Anda masih setia untuk selalu menyaksikan program dari Tribun Timur, yaitu Live Report on the Spot, dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana harga cabai rawit di Pasar Todopuli Makassar melonjak 80% menjelang akhir tahun. Komoditas cabai mengalami kelonjakan harga menjelang akhir tahun 2021. Lalu seperti apa kondisi di pasar saat ini? Kita sudah terhubung langsung bersama dengan reporter Kasdar yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Selamat siang. Ya, bisa Anda jelaskan sampai saat ini berapa harga cabai? Ya, baik, terima kasih Kak Kini. Memang bahwa seperti yang kita ketahui bahwa setiap akhir tahun ini menjelang Natal dan pasti semua kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Namun yang paling tinggi adalah cabai merah yakni melonjak hingga 6%, dan harga dari harga normalnya itu Rp15.000 per kilogram. Saat ini capai Rp8.000 per kilogram. Begitu rekan Kinan. Ya, apa penyebab sebenarnya mengapa harga cabai sampai melonjak 80%? Baik rekan Kinan, memang bahwa ada beberapa penyebab yang sehingga berpengaruh terhadap harga komoditas cabai ini. Di antaranya karena permintaan yang cukup tinggi di masyarakat, sehingga stok barang menipis, dan kemudian proses perjalanan dari daerah suplainya ini dari daerah ke Makassar itu cukup lama. Kemudian disebabkan juga karena musim hujan, sehingga cabai ini cepat membusuk gitu di perkantinan. Ya, kapan harga cabai akan kembali normal? Ya, baik rekan Inan, berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan pedagang di pasar bahwa harga cabai akan normal kembali pada bulan Maret hingga April menjelang musim kemarau, akan kembali normal pada waktu itu. Namun selain itu disebabkan juga stok barang, kalau misalnya banyak akan murah, namun kalau sedikit akan tetap mahal. Begitu rekan Kinan. Ya, baik rekan Kasdar atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Ibu Eda selaku pedagang sayur pasar Todopuli Makassar. Berikut kutipannya. Untuk sekarang mungkin kenaikannya hampir 80% dibanding harga sebelumnya. Apa saja ini yang naik harganya? Khususnya itu cabai Cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, Dulu semuanya. sebelumnya harga berapa aja nih yang Sebelumnya itu cabai kecil cuma harga 15 atau 20 ribuan, sekarang bisa sampai 80 ribu per kilo? per kilo. Oh, per kilo ya. Sama dengan cabai besar itu sebelumnya 10-15 ribu, sekarang bisa sampai 40 ribu. Per kilo ya. Selain cabai apa lagi nih yang menaikkan harganya? Kalau bawang merah sebenarnya naik, cuman tidak sampai 10%, masih normal, masih standar. Harga berapa itu? Kalau sebelumnya 20 ribu, sekarang bisa sampai 25 ribu. Mungkin berpengaruh kalau hujan kan, Iya. hujan sama pengiriman barang. Itu pengaruhnya ya, karena hujan juga ya. Iya, selain hujan biasanya juga stok barang tuh, kalau pemakaian dari luar, pengiriman barang, itu yang biasa stok barang di pasar kurang, makanya sampai di sini tuh agak mahal kalau ada pengiriman. Ini Mbak, sayuran ini dari mana Mbak? Beberapa ada dari Malino, ada juga dari Enrekang, kayak bawang ini kan Enrekang. Biasa Bima, cuman kalau lagi banyak bawang itu Enrekang atau Pantai. Iya. Kalau misalnya harga kembali normal itu setelah akhir tahun ya, berapa hari setelah akhir tahun itu? Biasanya setelah akhir tahun dia masih mahal. Masih mahal deh. Penyebabnya itu kan hujan. Oh iya. Biasanya normal itu 3 atau bulan 4. Oh,
Cuman dikembalikan lagi kalau misalkan stok barang banyak, ya murah. Tapi kalau misalkan kayak begini kan memang hujan, ya itu yang biasa menyebabkan cabai mahal. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Eda selaku pedagang sayur pasar Todopuli Makassar. Dan terima kasih rekan Kasdar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita masih ada informasi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentunya kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Bulukumba di mana ayah yang ruda paksa anaknya di Bulukumba terancam 12 tahun penjara. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung langsung bersama dengan Firki Arisandi yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Firki. Ya, selamat siang Kinan. Boleh Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus ruda paksa tersebut? Baik, jadi dapat kami laporkan Kinan, jadi kasus ruda paksa kembali terjadi di Kabupaten Bulukumba. Ini terjadi di salah satu desa yang berada di Kecamatan Kindang, Kinan dan Tribuners. Dan kasus ini telah berproses di unit PPA Satreskrim Polres Bulukumba sejak awal Desember 2021 ini. Jadi Kinan dapat kami informasikan terlebih dahulu bahwa kasus ini awalnya terungkap di saat anak korban inisial IW itu telah menunjukkan bahwa dia hamil setelah melakukan pemeriksaan USG di rumah sakit. Dan ternyata setelah berdasarkan hasil USG tersebut, anak yang berinisial IW ini telah mengandung selama 5 bulan. Dan setelah ditelusuri, itu adalah hasil dari hubungan gelapnya dengan ayahnya sendiri, Kinan. Dan menurut korban sendiri, dari pengakuan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, korban dipaksa untuk tidak menyampaikan dan diancam untuk tidak menyampaikan perbuatan bejat sang ayahnya kepada siapapun, Kinan, seperti itu. Ya baik, selanjutnya bagaimana kasus itu hingga bisa terungkap, rekan Firki? Baik, jadi kasus ini terungkap, Kinan, setelah hasil USG dari pihak rumah sakit itu keluar, Kinan, dan menunjukkan bahwa korban ini atau IW ini sedang mengandung 5 bulan. Dan akhirnya disitulah dipaksa untuk bercerita siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan hingga akhirnya ia mengakui bahwa itu adalah perbuatan sang ayah, seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana sampai saat ini keadaan korban, rekan Firki? Ya, baik, untuk saat ini
korban sedang dirawat atau diambil oleh kerabatnya di salah satu kabupaten dari tetangga Kabupaten Bulukumba untuk memulihkan psikologisnya. Dan jadi dia saat ini tidak berada di Bulukumba, namun jika sewaktu-waktu pihak kepolisian memerlukan penjelasan terkait dengan untuk mengusut kasus ini, maka korban akan dihadirkan ke Polres Bulukumba, Kinang. Ya, baik rekan Firky Arisandi atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Bapak Ibtu Muhammad Yusuf. Berikut liputannya. Bagaimana perkembangan terakhir Pak untuk kasus ruda paksa di Kindang ini Pak? Perkembangan terakhir, jadi boleh jelaskan dari awal bahwa itu tanggal 10 Desember 2012 kami menerima laporan tentang telah terjadi tindak pidana pemerkosaan. Yang datang melaporkan sendiri itu korban ayahnya, dan melaporkan bahwa yang melakukan itu ayah kandungnya sendiri. Masa itu juga tim kami langsung ke TKP untuk mengamankan tersangka. Namun pada saat itu tersangka langsung lari pada saat itu. Nah, untuk korban sendiri setelah dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter di Bantaeng, ternyata korban ini sudah hamil 5 bulan. Keterangan dari korban mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka terhadapnya dilakukan sebanyak 6 kali. Jadi itu dilakukan pertama itu dilakukan tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021, kemudian berlanjut pada tanggal 8 sampai tanggal 11 Juli 2021. Akibat dari perbuatan itu sehingga kami hamil menurut dari hasil persalinan itu sudah 5 bulan. Perlu kami jelaskan bahwa tersangka setelah sempat menjadi buron selama 3 hari, kemudian diamankan oleh masyarakat, kami langsung ke sana, kondisi tersangka sudah bawa ulu. Pada saat itu kami langsung bawa ke rumah sakit RS Bulukumba untuk pengobatan lebih lanjut, dan kondisi tersangka saya ini sudah alhamdulillah sudah baik, sudah kami ambil. Sekarang status tersangka pelaku sudah jadi tersangka saat ini, sementara proses untuk lebih lanjut. Ini untuk kasus ini itu dilakukan di rumahnya sendiri Pak atau di mana Pak? Jadi menurut keterangan korban dan juga dikaitkan dengan keterangan tersangka itu dilakukan di rumah sendiri. Jadi mereka melakukan ini saat mereka berdua. Jadi pada malam harinya itu kebetulan ini istri dari pelaku, dia tidak ada di rumah. Sedangkan orang tua di korban sama anaknya dia di Malaysia, karena sudah 2 kali kawin bapaknya. Gitu. Jadi mereka tinggal berapa serumah itu Pak di rumahnya itu? Mereka tinggal itu berdua. Kalau saat dilakukan itu hanya dia berdua saja. Jadi saat mama tirinya tidak ada di rumah, saat itu bapaknya melakukan aksinya terhadap anaknya ini. Jadi ibu tirinya saat ini sedang tidak ada di Bulukumba Pak, di Malaysia. Kalau bukan dulunya di Malaysia, ibu tirinya ada. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ibtu Muhammad Yusuf selaku Kasat Reskrim Polres Bulukumba. Dan terima kasih rekan Firky Arisandi atas laporan Anda langsung dari Bulukumba, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, tetap stay di Live Report on the Spot bersama saya, Kinan Aulia, karena setelah ini kita masih ada berita selanjutnya seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung,
Melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Bantaeng, di mana vaksinasi di Pantai Seruni Bantaeng berhadiah sepeda motor. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari Ahmad Nasution. Halo, selamat siang rekan Ahmad. Ya, baik rekan Ahmad. Ya, selamat. Ya. Baik, rekan Ahmad, bisa Anda jelaskan sebenarnya siapa penyelenggara vaksinasi di Pantai Seruni Bantaeng saat ini? Siang. Cek. Bisa Anda jelaskan, rekan Ahmad, siapa penyelenggara vaksinasi di Pantai Seruni Bantaeng? Ya, Kinan. Baik, saat ini sedang berlangsung vaksinasi di Tribun Pantai Seruni, di kawasan Pantai Seruni Bantaeng, yang dimana vaksinasi ini digelar sejak pagi dan vaksinasi ini berlangsung tidak seperti dengan vaksinasi sebelum-sebelumnya, karena peserta vaksinasi pada kali ini itu akan mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor. Jadi para peserta akan diberikan hadiah bagi mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi, baik itu vaksin yang melaksanakan vaksinasi pertama maupun mereka yang melaksanakan vaksinasi kedua. Iya, Kinan. Ya, selanjutnya apa saja hadiahnya selain motor? Ya,
Untuk hadiah yang akan diberikan kepada peserta vaksinasi, selain motor ada juga 5 unit handphone yang disediakan untuk mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi. Ya, Kinan saya sampaikan juga bahwa vaksinasi ini digelar oleh KNPI Kabupaten Bantaeng yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Untuk vaksinasi yang digelar oleh KNPI ini adalah vaksinasi yang ketiga kalinya. Ya, Kinan. Ya, saat ini berapa data vaksinasi di Kabupaten Bantaeng, rekan Ahmad? Berapa data vaksinasi di Bantaeng, rekan Ahmad? Vaksinasi ini terus dilakukan setiap harinya untuk mencapai target hingga 70% pada akhir Desember nanti. Dan seluruh pihak termasuk dengan organisasi kepemudaan termasuk KNPI, kemudian ada beberapa organisasi kemahasiswaan seperti HPMB itu dilibatkan untuk melakukan vaksinasi untuk dalam percepatan vaksinasi. Untuk saat ini Kinan, data vaksinasi Kabupaten Bantaeng sudah mencapai 60%, di mana Kabupaten Bantaeng tinggal 10% lagi untuk bisa mencapai target vaksinasi hingga Desember nanti. Ya, saya informasikan juga bahwa untuk hadiah yang akan diberikan kepada peserta vaksinasi akan dilakukan undian terlebih dahulu yang akan diundi langsung oleh Bapak Bupati Bantaeng pada sekitar pukul 4 sore nanti. Ya, Kinan. Ya, baik rekan Ahmad Nasution atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan wawancara langsung bersama dengan Lutfi selaku Ketua KNPI Bantaeng. Berikut kutipannya. Terkait vaksin hari ini, seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini kita tengah menyelenggarakan vaksinasi, gebiar vaksinasi. Kita disupport oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Salah satunya itu PT Wadi Nikel Alloy, ada juga dari Indomaret, termasuk Bank BTD Sulsel juga turut mensupport kegiatan kami. Ada juga beberapa pengusaha yang turut membantu dalam menyiapkan door prize, termasuk Bapak Bupati Bantaeng. Dan terkait kegiatan ini tidak lepas dari hasil komunikasi dan kolaborasi oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini desa kelurahan, desa melalui Abdesi, kita sudah minta kerjasamanya agar memobilisasi dan mengarahkan masyarakatnya yang belum vaksin menuju pantai Seruni, turun pantai Seruni, karena giat vaksin kami yang ketiga beda dengan yang sebelumnya itu tidak ada door prize, Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita siapkan door prize, 1 unit motor dan 5 smartphone. Oh, ini target kita mengikut dari target Dinas Kesehatan, karena segala hal yang terkait dengan teknis kesehatan itu dikoordinasikan oleh ketua bidang kami di bidang kesehatan, yaitu Dr. Arman. Nah, dia juga salah satu kepala bidang di Dinas Kesehatan. Sasarannya umum, artinya klasifikasi usia bebas, yang jelas dia bersyarat, misalnya usia SMP ke atas bisa. Untuk target hari ini? Target, ya itu tadi kita mengikut dari target target Dinas Kesehatan. Target secara angka tidak. Yang penting kita berharap bahwa kegiatan vaksin yang mulai dari pagi sampai sore ini, sampai sore nanti itu sebanyak-banyaknya bisa hadir. Karena kita siapkan door prize. Kalau mereka vaksin di tempat lain kan ya belum tentu ada door prize. Jadi kita sengaja menyiapkan door prize ini untuk lebih memotivasi masyarakat untuk ikut. Sini kita. Ini yang ketiga kalinya nih Ketua. Yeah. KNP yang melaksanakan vaksinasi ini yang ketiga kalinya.
NPI yang menyelenggarakan ya. Tapi baru kali ini ada presnya. Iya, baru kali ini. Sudah 3 kali kami. Iya, tapi baru kali ini. Ya. Kalau untuk door prize-nya sendiri apa saja itu, Ketua? 1 unit motor, ada 5 buah handphone yang kemungkinan sore ini juga akan diundi dan langsung diambil oleh Bapak Bupati Bantaeng. Jadi siapapun pemenangnya, meskipun dia tidak ada di tempat, ya kita telusuri karena Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Lutfi selaku Ketua KNPI Bantaeng. Dan terima kasih rekan Ahmad Nasution yang melaporkan langsung dari Bantaeng atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.